hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah hamba-hambanya yang taat, yang takwa, yang menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena panggilan daripada Allah telah disambut, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita sambut panggilan itu dengan sukacita, dengan riang gembira. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Kami berharap kemenangan dan hadiah yang Engkau janjikan. Salam salawat moga-moga tetap tercurah ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kita berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini dimasukkan di dalam keluarga besar Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu hadirin? Kita kepingin sekali dimasukkan di dalam keluarga besar Ali Muhammad, keluarga besar Ali itu atau Al itu keluarga. Ada keluarga khusus, ada keluarga umum yang nanti akan kita bicarakan di dalam kesempatan yang baik ini. Sebab ini penting benar. Hadis daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu nasab wa sabab in gata'a fil yaumil qiyamah illa nasabi wa sababi. Semua nasab, semua keturunan itu akan terputus di yaumil qiyamah. Semua sebab itu akan terputus di yaumil qiyamah, kecuali nasabku dan sebabku itu tidak akan terputus. Nah, ini nanti kita lihat ini. Jadi hari yang istilahnya ruwet betul, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari yang orang tidak mau kenal mengenal, melarikan diri, suami dari istri, istri dari suami, teman dari sahabat, sahabat dari teman, anak dari, sama-sama melarikan diri, nafsi-nafsi. Kenapa? Karena tidak kepingin jadi beban, tidak kepingin jadi beban. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak ada gunanya harta dan anak keturunan. Jangankan kita orang biasa, nabi-nabi, rasul-rasul saja angkat tangan, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Hari ini gawat betul. Yang berlaku di sini kata Rasulullah, nasabi wasababi. Nah, nanti ini. Kalau nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas, kita tahu bahwa tidak mungkin baginda Nabi akan menyia-nyiakan anak dan cucunya. Tidak mungkin pada saat itu nasab. Jadi kalau nasab yang lain itu kan sambil lari ke sana lari ke sini, orang-orang, oh bukan anakku, bukan istriku. Tuntut menuntut ini. Kullukum ra'in wa mas'ulin an ra'iyati. Tutuai pejabat atau dituntut sama rakyatnya. Bukan. Nah, lari semua orang-orang itu pada saat itu. Nasab di sini yang hanya tidak terputus, nasab yang di sini yang hanya berguna adalah nasab baginda Nabi, nasabi. Dan sebab yang di sini yang berguna adalah sababi, sebab yang menyambung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hadirin, bagaimana ngototnya
Nabi Allah Musa alaihissalam kepingin jadi umat baginda Nabi. Nah, kenapa? Karena sebab jadi umat baginda Nabi akan bermanfaat benar. Kita ini kan dimuliakan Allah bukan karena kita, karena baginda Nabi, sebab baginda Nabi. Kita jadi mulia, kita dimuliakan Allah, diberikan bonus, disayang, dirahmati Allah, itu bukan karena kita, karena Allah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mumpung di bulan baik, hari baik ini, mari kita korek. Kita ambil saja satu daripada sebab-sebab. Kalau nasab itu sudah jelas, jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Sebab bahaya, Pak. Bukan Habib ngaku Habib, bukan Sayyid mengaku Sayyid. Ini bahaya benar. Sebab implikasinya ini banyak, bukan urusan satu. Sebab kalau dia mengaku bapaknya A padahal bapaknya B, hati-hati. Ini anak cap apa ini? Ini anak cap apa ini? Anak durhaka. Ugugul walidain ini bagaimana bisa dapat ridhonya Allah? Bapaknya A tidak diakui, dia bilang bapak saya B karena mengubur nasab. Ini dilaknat oleh Allah, dilaknat para malaikat. Jangan mengubur nasab, jangan. Jadi itu kalau memang ada nasab yang masih abu-abu, tahan. Kalau perlu dicari, ditelusuri sampai kepada badan yang bertugas untuk nasab. Kalau memang dia kepingin benar, ulun ini sebenarnya keturunan mana? Cari tahu di badan khusus, di tashih. Oh iya, saya ini benar-benar. Sebab bahaya, Pak. Yang Habib tidak ngaku Habib salah. Yang bukan Habib ngaku Habib salah. Jadi dua-dua salah. Itu nasab. Kalau sebab, nah ini kita sekarang bicara tentang sebab. Kita ingin mencari hubungan yang tidak terputus nanti dengan baginda Nabi lewat jalan sebab. Lewat jalan sebab. Salah satu jalan sebab yang supaya hubungan ini tidak sampai putus dengan baginda Nabi di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, di mizan, di sirat, maka sesuai dengan hadis baginda Nabi. Apa hadis baginda Nabi? Awalan nasi bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti denganku, paling dekat dengan Rasulullah. Kalau orang sudah dekat, ada tak putus hubungan? Tidak ada. Hubungannya tersambung karena paling dekat. Aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak salawat. Kita ini hadirin banyak terlalu menganggap enteng salawat. Banyak kita punya waktu terbuang hanya untuk rokokan. Kita punya hanya waktu banyak terbuang jagongan di warung kopi. Kita punya waktu banyak terbuang main catur. Mikir kuda ini jalan kemana ya? Banyak dan banyak waktu terbuang kita utak-utik Facebook. Padahal itu adalah waktu-waktu yang paling berharga untuk kita mencari sebab, menyambung tali silaturahim dengan baginda Nabi. Dan ini menjadi modal utama di akhir zaman. Ada dua modal utama di akhir zaman yang manusia lalai daripadanya. Modal yang utama
azimat yang besar, yaitu selalu menghadirkan baginda Nabi. Sebab jaminan Allah telah menjamin, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak menghukum, tidak mengazab suatu kaum, suatu penduduk, suatu negara yang apabila selalu menghadirkan baginda Nabi di tengah-tengah mereka. Menghadirkannya itu dengan cara apa sih? Rasulullah telah meninggal dunia, telah wafat. Menghadirkan Rasulullah itu dengan menyebut namanya, dengan mengangkat suara bersalawat kepadanya. Dan hadirin, kan kita sudah tahu bersama-sama, sering para mubaligh setiap bulan Rabiul Awal selalu membawakan hadis baginda Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran wa man shalla alayya ashran sallallahu alaiha mi'atan wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla alayya alfan lam yamut hatta yubashshira bil jannah. Di hadis yang lain dikatakan juga, lam tamassahun nar, barang siapa bersalawat kepada baginda Nabi sekali, Allah akan bersalawat kepadanya. Kontan hadis. Kenapa ini kontan? Kenapa salawat ini istimewa? Semua amalan itu punya syarat, punya rukun. Tapi salawat tidak ada syarat, tidak ada rukun. Pasti diterima. Mulai dari salat ada syarat, ada rukun. Puasa, haji, zakat, semua ada syarat, ada rukun, ada syarat, ada rukun. Apabila salah satu ditinggalkan syarat dan rukunnya, tidak diterima. Belum lagi nanti khusyuk, hudurnya, dan tetek bengek banyak syaratnya. Tapi untuk salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada syarat, tidak ada rukun, langsung diterima. Kenapa? Ada rahasia apa? Rahasianya adalah setelah turun Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau untuk salam kepadamu kami sudah tahu cara bersalam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tahu. Tapi untuk salawat bagaimana caranya? Sebab salawat ini gampang-gampang susah kalau tidak tahu caranya. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, "Qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Kenapa Rasulullah mengajarkan bahwa kalian ini tidak mampu untuk bersalam sebaik-baik salam, sebaik-baik salawat kepada aku. Kalian tidak mampu. Maka karena kalian tidak mampu, kembalikan itu kepada yang menyuruh. Siapa yang menyuruh? Sallu, siapa yang menyuruh? Allah. Kembalikan kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang yang protes, jangan pakai sayyidina karena Rasulullah tidak mencontohkan sayyidina. Ini orang ini kurang mengerti etika tata krama. Apakah pantas Rasulullah mengajarkan salawat kepada sahabatnya itu begini? Kau kalau mau bersalawat, ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu. Kalau panggil salawat, panggil saya Tuan Muhammad. Rasulullah itu seorang yang tawaddu, yang mengajarkan umatnya untuk tawaddu. Terus nunjuk-nunjuk dirinya. Rasulullah itu pernah berkata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ini pemimpinnya anak cucu Adam, tapi aku tidak sombong. Jadi kalau Rasulullah mengajar pakai sayyidina, ya berarti di mana rasa pengajaran tawaddu, etika, akhlak tawaddunya Rasulullah? Tidak. Tapi kita sebagai umatnya tahu diri. Kalau memanggil Rasulullah jangan panggil Muhammad, Muhammad temanmu dah. Muhammad koncomu, sahabatmu, Muhammad anakmu. Bedakan. Kita saja panggil bupati, Pak, Tuan. Masuk di gedung DPR, yang mulia, mulia apa? Ketua dewan, wah mulia apa? Korupsi berjamaah. Untuk Rasulullah Sayyidina tidak mau. Itu Sayyidina itu kewajiban dari kita sebagai umatnya. Kalau pian salat setelah ikrarkan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan ragu untuk pakai sayyidina. Karena kita telah memuji Allah dulu, baru memuji Rasulullah. Sudah tambahan, tidak ada cacatnya. Untuk pujian kepada Allah tidak ada cacat dengan memuji Rasulullah. Cuma sayyidina. Apa arti kita pakai sayyidina dibandingkan Allah yang memuji Rasulullah? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Hadirin, jadi salawat ini sungguh luar biasa. Diajari Rasulullah, jangan kau bersalawat sendiri, pakai Allahumma. Kembalikan itu kepada Allah. Karena yusalluna, Allah itu senantiasa, fiilnya mudhari, senantiasa, selalu dan selalu Allah sisipkan salawatmu itu kepada Allah. Untuk Allah perintahkan malaikatnya, sampaikan salawatmu itu kepadaku. Ya Rasulullah, katanya malaikat, fulan bin fulan, fulan anak fulan mengirim salam kepadamu, mengirimkan salawat kepadamu. Nah, luar biasa. Bagaimana tidak langsung diterima? Yang salawat bukan kita, yang salawat adalah Allah. Ini rahasianya di sini. Kenapa salawat itu langsung diterima? Walaupun seakan-akan gurauan, bergurau, Allahumma shalli ala Muhammad, tetap masuk, tetap diterima. Karena ini permintaan hamba kepada Allah, untuk Allah senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, diterima, disampaikan langsung kepada Rasulullah oleh malaikat. Ya Rasulullah, ada umatmu tinggal di belakang samsat, mengirim salam kepadamu. Anaknya siapa? Anaknya fulan. Oh, jadi orang yang bersalawat itu menolong benar.
kepada orang tuanya. Jadi guru saya mengajarkan kepada saya, Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, siapa yang kepingin mengetahui keadaan orang tuanya di alam barzah, maka istigamahkan untuk sehari dia baca sallallahu ala Muhammad 300 kali. Selama 40 hari dia akan didatangi oleh orang tua yang telah meninggal sambil tersenyum dan akan berkata, terima kasih nak, kau telah menolong bapakmu, kau telah menolong ibumu. Nah, coba pian praktekkan. Baca apa? Sallallahu ala Muhammad sehari 300 kali, ditutup dengan sallallahu alaihi wasallam. Sehari 300, 40 hari jadi 12.000. Insya Allah akan muncul berita gembira. Ini sungguh luar biasa hadirin. Kejadian tentang salawat ini pernah dikisahkan di dalam kitab Nasahul Ibad, karyanya Imam Nawawi Al-Bantani, mengatakan satu waktu Imam Ash-Shibli mengunjungi Ibnu Mujahid. Kemudian Ibnu Mujahid menjemput dengan sukacita, marhaban, ahlan wa sahlan, dipeluk, dicium di antara dua kening ini. Imam Mujahid mencium Ash-Shibli, murid-muridnya di depan murid-murid. Kalau kita kan kadang-kadang takut mencium tamu itu di depan murid karena takut derajat kita turun. Ini ditampakkan. Akhirnya setelah tamunya pulang, ditanya, guru, kenapa pian kok sambutan kepada Imam Ash-Shibli itu sungguh luar biasa sampai mencium di batuknya ini? Kemudian gurunya itu bercerita, kalian tidak tahu, yang saya lakukan ini karena mencontoh baginda Nabi. Saya bermimpi melihat baginda Nabi menyambut Ash-Shibli seperti aku sambut itu. Ahlan wa sahlan ya Shibli, dicium, dipeluk oleh Rasulullah Ash-Shibli. Dan aku telah bertanya kepada Ash-Shibli, ya Shibli, amalan apa sampai pian disambut, disenangi, dipeluk, dicintai oleh baginda Nabi semacam itu? Apa amalannya? Coba dengar hadirin, amalannya katanya Ash-Shibli, saya tiap habis salat fardu 5 waktu tidak pernah meninggalkan 2 ayat dari akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 1, amalan 1. Yang kedua, setiap waktu senggang lidahku tidak pernah kering daripada sallallahu alaika ya Muhammad. Nah itu tadi, itu salawat Jibril. Mudah-mudahan kita dirahmati, diberkahi Allah dengan ilmu yang sedikit ini. Jangan sampai lupa 2 itu, laqad ja'akum sama sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pencerahan ilmu. Ya, masih 7 menit. No. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, itu jangan sampai pian tinggalkan 2 ini. Setiap habis salat 5 waktu jangan sampai tinggalkan laqad ja'akum. Kemudian ya apalagi ini terutama untuk ibu-ibu. Kalau yang sudah tua mungkin dah ini, tapi yang muda-muda itu kadang-kadang suami keluar itu masih syu'udan,
Jangan-jangan suamiku selingkuh, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Jangan mikir itu. Pian perbanyak salawat saja. Sambil masak, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, apa nih Bib? Kalau saya kedatangan tamu, tetap jalan. Tanpa syarat, tanpa rukun untuk salawat itu. Kalau pian sungkan lewat mulut, di hati. Tidak ada batasnya. Sambil cuci-cuci, kalau memang di kamar mandi jangan ini, atau sambil di WC jangan, di hati. Tidak ada batasan. Aku ingat datuk saya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu 18 kali khatam Al-Quran di dalam kamar mandi. Heran bagaimana kok bisa khatam Al-Quran di dalam kamar mandi. Beliau mengganjal mulutnya itu dengan batu supaya tidak tutup buka. Jadi Qurannya itu jalan di dalam hati, di dalam pikiran. Sampai-sampai dikisahkan bahwa pada akhir umur beliau, anak beliau menuntun di dalam saat-saat mau meninggal itu, Abah, nyebut Abah, ingat Abah. Nah, gitu. Apa jawaban Habib Abdullah bin Husain? Ya walad, ente ndak usah ngajari ana. Ana punya darah dan daging ini sudah bertasbih sendiri. Ana punya darah ini mengalir sambil nyebut la ilaha illallah. Bukan ana yang ngomong lagi, darah ana sendiri yang sudah ngomong. Bagaimana bisa begitu? Ya karena kelaziman istiqamah. Sehari la ilaha illallah 25.000 kali. Allah 25.000 kali. Salawat ala Nabi 25.000 kali. Bagaimana darahnya tidak la ilaha illallah? Bukan mulutnya lagi, bukan muntungnya yang ngomong. Darahnya ini mengalir sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi memang pertama itu diajari dengan muntung. Kemudian dengan hati. Tapi setelah itu sudah aliran darah itu berjalan dengan zikir sendiri. Jadi mari ini. Jadi kita cari sebab hadirin, cari sebab satu saja. Habib belum bicara tentang sunnah, bicara tentang yang lain itu belum. Baru satu saja, salawat tadi. Inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Siapa yang kepingin dekat denganku nanti di yaumil qiyamah, perbanyaklah bersalawat. Rasulullah akan menunggu di mizan dengan catatan buku notes kiriman perbendaharaan salawat. Pian tidak usah khawatir di timbangan. Kalau timbangan amal pian kurang, ada salawat jaminannya. Insya Allah timbangan kebaikan akan mengalahkan timbangan kejelekan. Berkat salawat ala Nabi. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau berkenan Bib, pian ijazahkan untuk mengamalkan laqad ja'akum dan sallallahu ala Muhammad 300. Saya ijazahkan. Jazatuka. Gabiltu ijazah. Jawabin apa? Gabiltu ijazah. Tadi sebenarnya Habib mau menerangkan tentang ratib haddad ini, keutamaan, khasiatnya dan sebagainya. Cuma nanti insya Allah lain kali saja. Habib ini kena ratib haddad ini dari umur 8 bulan. Sudah mulai ndak ngompol, sudah didudukan ratib haddad. Jadi sungguh luar biasa ratib haddad ini. Tapi nanti lain kali saja. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin.